Al-Quran dan dalam 17 malam mampu menguasai bahasa Suryani. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di usia 17 tahun menjadi pemuda pertama yang ahli dalam panah memanah. Bapak Slamet Riyadi di usia 19 tahun diangkat menjadi mayor oleh Menteri Pertahanan Negara. Dari uswah tersebut hadirin menunjukkan peran penting seorang pemuda dalam perihal kemaslahatan dan kemajuan serta agen perubahan masa depan. Oleh karena itu, dalam momentum mubarak ini saya akan menyampaikan sekelumit tausiah dengan judul Kiprah Pemuda dan Remaja sebagai Agen Masa Depan Aswaja dengan rujukan Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayah artinya kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim juz 9 halaman 109 menegaskan bahwa pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan. Terbukti selain 7 pemuda Ashabul Kahfi, para sahabat pada masa perjuangan dakwah Rasulullah juga didominasi oleh para pemuda. Sebaliknya hadirin, para penentang ajaran Nabi Muhammad justru didominasi kalangan tua suku Quraisy. Saudaraku yang dirahmati Allah, menjadi seorang pemuda merupakan kesempatan emas jika dimanfaatkan dalam hal kebaikan. Namun sebaliknya hadirin, usia muda tidak akan memiliki makna jika hanya disibukkan dengan hal yang mengandung mudarat, terlebih banyak dihabiskan dalam kemaksiatan. Padahal kedudukan pemuda sangat tinggi perannya, sampai-sampai termasuk ke dalam daftar list salah satu 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, pemuda yang seperti apa yang dimaksud? Mengutip dari kajian Sahih Bukhari pada hadis yang ke-1334, pemuda mendapatkan posisi urutan kedua dari 7 golongan yang telah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak sembarangan pemuda yang termaksud dalam hadis tersebut, melainkan syabun nasya'a fi ibadatillah, yakni seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Pemuda ini menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, memperkuat ikatan spiritualnya, dan mengabdikan diri dalam mengamalkan ajaran agama. Kesungguhan dan ketekunan pemuda ini dalam beribadah membuktikan ketulusan imannya. Kenapa Allah sangat mengapresiasi pemuda dengan memberikan reward, mendapatkan naungan kelak di hari kiamat hadirin? Karena pada umumnya seseorang saat masa mudanya lebih condong kepada kejahatan, kemaksiatan, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Namun, ada orang di saat masa mudanya ia justru mengekang hawa nafsunya dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang seperti inilah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah dan selalu menyibukkan dirinya dalam hal kebaikan dan hal positif yang memberikan kontribusi ke maslahat kepada umat. Dalam sebuah hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disebutkan, afna syababahu wa nasyatahu fi ibadatillah. Dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah. Ibadah yang dimaksud bukan hanya perihal hablum minallah, tapi juga hablum minan nas, sehingga menjadikannya ia seorang pemuda emas yang mempunyai nilai berkualitas. Oleh karena itu hadirin, dapat saya simpulkan dari ceramah saya ini, yang pertama, semua keputusan untuk menjadikan diri sebagai agen
kemampuan kita demi kemaslahatan dan kemanfaatan. Dan yang terakhir, selagi usia masih